ini kita akan belajar tentang macam-macam sudut. Tadi sudah ada yang menyinggung ya. Kalau macam-macam sudut itu ada 3 yang sering kita kenal. Ada sudut lancip, sudut tumpul, sama sudut siku-siku. Ternyata ada lagi jenis selain 3 itu tadi ya, yang akan kita pelajari bersama. Apa yang membedakan dan disebut apa sudut itu? Kelihatan semuanya? Materi Ustazah? Oke. Kelihatan terus. Di sini ada 4 macam sudut. Yang pertama, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, untuk menentukan berapa derajatnya, kita menggunakan alat yang dinamakan busur. Bentuknya, kalau siku-siku itu pasti tegak lurus. Yang satu tidur, yang satu berdiri. Membentuk huruf L. Ya, ini sudut siku. Yang B, sudut lancip. Ini tadi kan 90 derajat. Jika sudutnya itu kurang dari 90 derajat, berarti lebih sempit, maka disebut sudut lancip. Yang C, ada sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi dia akan lebih dari huruf L ini. Akan lebar. Tapi tidak sampai bentuknya lurus seperti nomor D. Jadi tidak boleh melebihi 180 derajat. Karena kalau sudah membentuk 180 derajat disebut sudut lurus. Ada 4 jenisnya ya. Kita lanjutkan. Nah, apakah anak-anak masih ingat sifat dari bangun datar segitiga? Ustazah mau tanya sama Mas Endo. Boleh dihidupkan Mas Endo? Ya, Us. Mas Endo, kalau segitiga itu dilihat dari gambarnya ini namanya segitiga apa? Siku-siku. Iya, karena memiliki satu sudut yang berbentuk siku-siku. Siku-siku. Bagian manakah yang membentuk sudut siku-siku, Mas Hisyam? Yang mana, Mas Hisyam? Boleh dihidupkan mikrofonnya. Dari gambar segitiga ABC, mana yang membentuk sudut 90 derajat yang disebut siku-siku? Ya, Us. Sudut apa? Aus. Aus. Ingat, 90 derajat siku-siku berbentuk L. Yang berbentuk L adalah B. Pinter semuanya. Jadi kita bahas. Kalau mau, ya. Izin ke kamar mandi, Us. Ya, silahkan. Nanti kalau anak-anak mau belajar lagi, bisa dibuka buku dunia matematikanya, halaman 225. Siapa yang tidak punya buku dunia matematika? Punya semua kan? Kan Ustazah sudah bagikan. Punya, Us. Ya. Punya, Us. Siap, dijaga ya. Tidak hanya disimpan, tapi juga untuk belajar. Ali menyediakan sebuah kertas yang berbentuk apa? Segitiga siku-siku. Pada titik sudutnya ditulis A, B, C. Seperti pada gambar berikut. Sebentar, Ustazah cek dulu. Nah, gambarnya seperti ini, segitiga siku-siku A, B, C. Dan Ali mengukur besar setiap sudutnya dan diperoleh hasil sebagai berikut. Sudut A sebesar 45 derajat.
Bagaimana caranya Ali bisa tahu kalau besar sudut A itu 45 derajat? Bagaimana Mas Tata? Mas Tata. Ya, Us apa? Bagaimana Mas Ali bisa tahu kalau besar sudut A pada segitiga siku-siku ini memiliki besar sudut 45 derajat? Mananya? Gimana ya? Kalau Mas Tata supaya tahu ini besarnya 45 derajat, apa yang harus dilakukan? Mengukur. Mengukur dengan busur. Pintar. Nah, si Ali, Mas Ali mengukur sudut A 45 derajat, sudut B 90 derajat, sudut C 45 derajat. Masih ingatkah sifat bangun datar segitiga? Total keseluruhan sudutnya membentuk 180 derajat. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Apakah sudut A, sudut B, dan sudut C jika dijumlahkan totalnya ada 180? Benar apa salah? Benar. Benar. Sudut A 45 derajat ditambah sudut B 90 derajat ditambah lagi sudut C 45 derajat. Total segitiga siku-siku ini memiliki besar sudut 180 derajat. Nah, ini dinamakan segitiga sama kaki. Siku-siku sama kaki. Yang sama sudut B ke A dan sudut B ke C. Yang beda ada sisi A ke C disebut sudut, sisi apa? AC. Sisi miring. Ya. Kita lanjutkan. Ini tadi yang Ustazah bahas. Besar sudut A, besar sudut B, dan sudut C di total ada 180 derajat. Ingat ya, segitiga total keseluruhan sudutnya selalu 180 derajat. Nah, ini tadi sudah kita bahas di awal. Cara menentukan jenis sudutnya, pertama kita harus mengukur besar sudutnya berapa. Yang kedua, kita harus mengelompokkan. Apakah besar sudut yang kita ukur itu besarnya 90 derajat atau kurang dari 90 derajat atau di antara 90 derajat sampai 180 derajat atau pas nilainya 180 derajat. Sekarang Ustazah tanya, jika Ustazah punya segitiga atau sudut yang besarnya 80 derajat, disebut sudut apa? Lancip. Betul. Sekarang, Ustazah punya sudut yang besarnya 100 derajat. Disebut sudut apa? Tumpul. Tumpul. Pintar. Sekarang, Ustazah punya sudut yang besarnya 90 derajat. Disebut sudut Siku-siku. Ya, pintar. Sekarang, tentu termasuk sudut apakah sudut berikut jika didasarkan pada besarnya. Ini sudah dijawab ya. Kalau 12 derajat, jawabannya sudut lancip. Kalau 14 derajat, sudut lancip. Kalau 50 derajat, sudut lancip. Ya, kenapa? 50 derajat kenapa disebut sudut lancip? Karena kurang dari 90 derajat, Us. Pintar. Ya, silahkan yang mau menjawab, boleh dijawab ya. Kalau Ustazah punya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Kalau Ustazah punya 240 derajat
disebut sudut tumpul. Kenapa nih yang F? Karena lebih dari 180. Ayo. Lebih dari 180. Ya, pintar. Kita lanjutkan. Kalian telah memahami bahwa sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Oleh karena itu, tentukan besar sudut yang ditandai pada huruf X. Huruf X ini melambangkan besar sudut yang belum diketahui. Jadi kita harus menentukan. Kalau bentuknya L, tadi besarnya berapa? 90. Oke, benar. 90 derajat. Dan kita dikasih tahu bahwa yang sudut lancipnya itu 25 derajat. Berarti ini sisanya. Berapa? 90 derajat dikurangi 25 derajat. Bagian sini itu ada 65 derajat. Bingung buatan? Enggak ya, gampang ya. Diingat-ingat. Bentuk L, berapa Mas Alan? Sudut yang membentuk garisnya L itu berapa? 90 derajat. Kalau yang berbentuk lurus? 180 ya. Nah, kalau lurus seperti ini 180. Kalau separohnya lingkaran ini seperempatnya, nih separuh busur ini 90 derajat. Kalau lurus seperti ini 180. Ingat-ingat, nggih? Kita lanjutkan. Nah, kalau yang lurus seperti ini, total keseluruhan ada berapa? Tadi Ustazah sudah jelasin. Ya? Ada yang panggil Ustazah tadi? 180. Ya, betul. Kalau nih Ustazah coret ya. Nih, lihat. Kalau bentuknya lurus, berarti dia 180 derajat. Nah, kita suruh mencari yang tanda X ini. Berapa besarnya? 125 derajat, Us. Iya, caranya total keseluruhan garis lurus ini tadi 180 derajat. Dikurangi, ada diketahui sudut yang di sini 45 derajat. Yang di sini 10 derajat. Berarti kita berapa yang di sini? Seperti itu. Ayo Mas Abi, jangan coret-coret. Nanti nggak bisa loh jawabnya. Ini enggak, Us. Gimana? Ini ditulis enggak? Boleh ditulis. Kalau mau tidak lupa, boleh ditulis. Ustazah tungguin. Di buku juga ada ya. Di halaman 226. Nanti silakan. Ambil buku, Us. Oke, buku dunia matematika ada. Halaman. Coba dicek 226. Sudah, Us. Ya, yang bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau lurus tadi total keseluruhan ada 180 derajat. Ya kan Mas Raffi? Kalau yang iya. Halaman berapa, Om? Coba dicek 226. Atau setelahnya. Soalnya Ustazah ini ada di kelas, tidak membawa buku paket. Nah, nanti diingat-ingat ya. Ya. Keluar mandi. Ya, hati-hati ya. Us.
Ya. Game. Nge-game. Enggak. Ayo, nggak boleh. Enggak. Ustazah masih jelasin. Sabar, kita kan baru berapa menit, belum menjawab luring. Mau jawab mau jawab lu gimana? Mau menjawab luring, cepat, Us. Iya, sabar. Kalau mau bisa menjawab luring, berarti kan harus bisa menguasai materinya. Emang bisa jawab kalau nggak paham? Oke, kita lanjutkan ya. Sudah paham bagian sini? Sudah, Us. Oke. Udah, Us. Kita lanjutkan. Nah, Ustazah kecilkan dulu. Ini ada gambar dinosaurus. Albino. Nah, ini nanti di luring ada soal yang berbentuk dinosaurus ya. Jadi diperhatikan. Di tempat bermain anak-anak ada patung dinosaurus. Patung itu menggambarkan seolah-olah dinosaurus sedang melangkahkan kakinya dan posisi tubuhnya menjadi miring dengan sudut tertentu. Kalau digambar, dinosaurus itu kan miring. Kira-kira kalau kita hitung sudutnya, ini ada dinamakan sudut B, itu ternyata ada 124. Caranya menggunakan busur. Kita lanjutkan. Nah, selamat mengerjakan luring. Ustazah bukakan luringnya. Ada yang sudah mengambil luring? Belum. Oke, silakan dicatat. Ya, dicatat dulu jawabannya. Dicatat dulu jawabannya. Tadi ngambil tapi belum ada, Us. Tadi nggak WA Ustazah, nggak cari. Kan harusnya jam 8. Tapi Ustazah siapkan kalau mau ngambil tadi. Siapa tadi? Mas siapa? Mas nggak tahu. Azam, Us. Mas Azam? Iya, tadi sekalian nganter yang kakaknya. Oh ya, nanti pas pulang diambil, nggih. Jemput aja, nggih. Iya. Tes. Silakan dijawab tulisannya. Kelihatan nggak yang gambar ada busurnya ini? Kelihatan. Oke, di luring nanti soalnya seperti ini. Gambarlah sudut PQR yang besarnya 110 derajat. Bisa gambar nggak? Gampang ya? Ustazah contohkan nih. Kita buat garis merah. Silahkan digambar dengan busurnya. Ustazah juga gambar ini. Pakai busur. Buku tulis, Us. Ya, nanti tinggal disalin di luring. Putus, Mbak. Us, Ya. di luring suruh ngapain, Us? Ini soal luring. Suruh gambar, Us. Iya. Soal nomor 1 kita diminta untuk menggambar. Nih Ustazah sedang menggambar lewat komputer. Nanti kalian punya aku belum diambil luringnya. ya nanti ditulis di kertas dulu, nanti tinggal disalin. Gimana? Nah, coba lihat gambarnya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan. Nanti saat menggambar dimulai dari angka 0 sampai di ujungnya ada 110. 0 di sini, 110 di sini. Oke? Bisa? Bisa enggak? Ya. Bisa. Gambar juga, Us. Gimana? Suruh gambar penggarisnya juga. Enggak. Ini kan Ustazah pakai komputer. Nanti kalian gambar garisnya aja.
Ustazah mencontohkan cara menggambarnya. Nah, di sini jangan lupa, ini luring matematika. Ini nanti silahkan diberi nama sudutnya, jangan lupa di sini P. Terus yang di tengah namanya apa? Sudut apa? Apa? Namanya hi. Yang di ujung sana namanya R. Jangan dicoret-coret ya. Nih kan jelek gambar Ustazah. Nanti ingat ini Ustazah rekam. Nanti ada namanya loh yang nyoret-nyoret ketahuan. Ustazah upload di YouTube. Ayo silahkan dibersihkan. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Ayo silahkan yang mau menggambar. Ustazah tungguin. Us, Ya. nanti duluan juga dapat penggarisnya juga, Us. Apa? Duluan nanti juga dapat penggarisnya juga. Penggarisnya nggak usah digambar. Nanti ini cuma ditempelkan saja saat mengukur. Saat menggambar itu kan harus diukur dulu. Nggak boleh asal. Saja, Us. Gimana? Tempelkan saja. Iya, ditempelkan. Nggak perlu digambar ya. Yang digambar itu cuma garis merah ini. Nah, Ya. busurnya itu untuk menentukan gambarnya bentuknya seperti apa nih. Ustazah hapus. Tahu kan caranya? Di ujung sini 0, yang di sini 110. Nah, seperti ini bentuknya. Gambarnya seperti ini. Silahkan digambar. Tapi pakai busur gambarnya. Ukurannya. Bukan busurnya digambar loh ya. Daus. Sudah? Kita lanjut nomor 2. Pista. Termasuk sudut apakah sudut berikut 15 derajat? Disebut sudut? Sudut apa Mas Abi? Lancip. Betul. 100 derajat disebut sudut apa Mas Abi? Tumpul. Yang C 90 derajat disebut apa Mas Abi? Siku. Ya. Jawabannya ini. Silahkan ditulis. Terus deh. Satu. Nomor 2 sudah belum? Sudah. Mus. Oke. 10 detik. 1. Terus. Pelan-pelan. Nanti salah tulis loh. Kalau sudah, kita lanjutkan nomor 3. Siapa belum? Aku. Pasti sudah, Mas Abi, nggak boleh bohong ya. Kasihan Belum, teman-temannya. tulis. Oke. 90 derajat sudut siku-siku. Sudah belum?
Belum, lagi bahas. Dah, kita lanjutkan nomor 3. Nah, tentukan besar sudut yang ditandai huruf X. Tadi caranya gimana, anak-anak? Kalau bentuk sudutnya itu garisnya berbentuk L, berarti totalnya ada 90 derajat. Ya, berarti 180 derajat sama dengan kelihatan X. Enggak, Us. Ya, X sama dengan 180 derajat, kita kurangi berapa, Mas Abi? Kita kurangi berapa? 45. Iya, 45 derajat. Hasilnya berapa ya? X berarti. Tolong dihitungkan Mas Abi. 180 derajat dikurangi 45. 135. 135. Pinter. Sama bahasa Inggris. Silahkan ditulis. Sudah, Us. Oke. Hilang, Us. Nah, Ustazah masukkan di sini dulu. Sudah belum? Jawabannya 180 derajat. Yang sampingnya berapa? 180. 105. Salah. 90 ya. Ayo. Kadang. Tuh kan. Berarti berapa di sini? 45 derajat. Yang di sini berapa? 180. 90 kurangi 30 berapa Mas Abi? 60. 60 derajat, Us. Ya, berarti yang sebelah sini 45 derajat, yang sebelah kanan 60 derajat. Sebentar, Us. Belum, Us. Oke. Kok tadi nggak ada yang ingetin Ustazah? Jauh. Tadi kan Ustazah bilang kalau bentuknya L berarti 90 derajat. Kalau bentuknya lurus 180 derajat. Sudah, Us. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, ya. Ya. Kelihatan kan? Bentar, Hilang ya? Hilang nggak? Cuma item doang, Us. Oke, sebentar. Ustazah kembalikan. Salah. Yang ini. Kelihatan? Enggak. Ini udah? Udah? Kelihatan. Oke, silahkan disalin. Kelihatan. Oke.
Sudah belum? Belum, Us. Nomor berapa, Us? Nomor 3. Nomor 2, Us. 3. Tiga, Us. Sudah belum? Belum. Sudah ya? Sudah, Us. Oke, kita lanjut nomor 4. Us. Nah, ini nomor 4. Gimana caranya? Tahu. Masa nggak tahu? Kalau bentuknya lurus, tadi total ada berapa? 100? 80. 180. 80. Berarti tinggal kita kurangkan. Jadi, X adalah X adalah, ayo diperhatikan suaranya Ustazah nggak kedengeran loh. 180 derajat dikurangi berapa? 150. Dikurangi 150. 150. Iya. Berapa kali berapa, Us? 130. Kurangi 150. Hasilnya berapa anak-anak? 30. 30. Iya. Us, kurangi berapa tadi, Us? Banyak. Berapa kali? Berapa kali apa? Berapa? 150 dikurangi berapa, Us? 180 dikurangi 150. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan, Us. Oke. Kelihatan. Silakan ditulis. Sambil mengerjakan yang sampingnya. Hah? Selesai jam berapa? Ini sudah mau selesai, tinggal satu soal lagi. Kalau kalian sudah selesai nulisnya. Satu lagi, Us. Udah, Us. Oke, yang sampingnya 180 derajat kita kurangkan dengan 65 derajat, kita kurangkan 10 derajat. Tolong dihitungkan berapa? 170. Oke, sabar saja ngetik dulu ini. Panas sore kuwi. Nambah. Panas sih. Ayo, Ustazah rekam loh. 105, Us. Berapa? 105 derajat. Ditulis. Sudah ditulis? Sudah. Sudah? Sudah. Mas Bonaka kok nggak ada suaranya? Panas sore kuwi. Sudah ditulis semuanya? Soal terakhir? Sudah. Soal terakhir. Di tempat bermain anak-anak terdapat patung kanguru. Patung itu menggambarkan seolah-olah kanguru sedang melangkahkan kakinya dan posisi tubuhnya menjadi miring. Dengan sudut tertentu, kita hitung berapa sudutnya. Nah, ini seharusnya di sini ya. Kira-kira berapa ya? Nanti dihitung pakai busur ya. Ustazah. 120. 120. Betul. Ustazah pasangkan busurnya dulu.
Kangurunya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan. Panas. Sering setiap hujan. Ayo diperhatikan, jangan nyanyi sendiri. Kira-kira kangurunya itu berapa? Nah, nggak kelihatan? Enggak. Kenapa? Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan Us. Nah, ini siapa yang nyanyi ya? Nah, ini kangurunya kita kecilkan. Nah, kira-kira dilihat dari gambarnya berapa sudutnya? 120. 120, betul. Kita jawab 120. 120. Besar sudut miringnya adalah 120 derajat. Sudah ditulis? Belum. Silahkan ditulis. Nomor 5. Terakhir. Ya. Sudah selesai. Kalau 120 derajat disebut sudut apa ya? Sehingga disebut sudut tumpul. Nah. Have you finished semuanya, anak? Belum, Us. Oke, Ustazah tungguin. Gimana? Susah apa gampang? Susah apa gampang? Gampang ya? Bagus, anak pintar. Siapa susah tadi? Sudah, Us. Sudah? Ada yang belum? Belum. Ini soal terakhir sebelum kita akhiri. Silahkan ditulis yang belum menulis. Baca basmalah. Sudah belum? Sudah. Oke. Sudah. Ustazah tutup ini layarnya. Nomor 4 belum. Kan udah tadi. Nih, nomor 4. Sudut miring adalah 120 sehingga sehingga disebut sudut tumpul. Berlari menyukaiku. Sudah ya, anak-anak? Ustazah tutup layarnya. Ayo, tidak boleh berisik sendiri. Sudah ya, Ustazah tutup layarnya? Sudah. Oke. Ya, Nah, semuanya kita sudah mengerjakan luring, kita sudah belajar bareng. Gimana? Susah apa gampang? Gampang ya. Hari Rabu kita mau Zoom apa? Yang susah dari luringnya kira-kira apa ya? main turnamen, Us. Yang tidak turnamen. Hari Rabu kita Zoom apa? Bahasa Jawa atau apa? Bahasa Jawa, Us. Bahasa Jawa. Oke, hari Rabu kita bertemu lagi. Kita Zoom bahasa Jawa. Oke?
Ya. Jangan lupa besok kita video call murojaah. Oke? Us. Ya. Bisa kali makan